Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru-baru ini Koni Bakri di acara podcast Akbar Faisal akhirnya mengungkapkan bahwa dokumen rahasia yang pernah dititipkan Hasto kepada dirinya dan sekarang sudah dinotariskan di Rusia sudah terbongkar, yaitu dua fakta tentang rahasia Jokowi. Salah satunya pernah dibongkar oleh Hasto sendiri dengan mengatakan bahwa kriminalisasi terhadap Anies Baswedan adalah perintah daripada Jokowi. Saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi ini sering main belakang. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Dan rahasia kedua juga pernah dibongkar oleh Hasto, yaitu tentang revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan Jokowi, yaitu untuk melindungi Gibran dan Bobi dalam pencalonan mereka sebagai wali kota. Nah, Hasto pernah mengaku bahwa bertanya langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka mengenai pencalonan anak dan menantunya serta resiko politik yang mungkin muncul. Jadi Jokowi pernah mengungkapkan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk meloloskan revisi Undang-Undang KPK. Dan ini juga sempat dibantah oleh Jokowi sendiri Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Itu apa? Masa udah menggolkan hal yang kecil bilang yang benar aja. Logika kita pakai lah. Dan kelihatan sekali muka Jokowi itu sangat marah sekali tentang masalah pertanyaan revisi Undang-Undang KPK ini. Jadi menurut pengakuan Ibu Koni, apa yang disampaikan oleh Hasto ini adalah dua dokumen rahasia yang sudah keluar. Itu bicara tentang apa sih? Nih, bicara tentang apa? Nomor 1 udah keluar. Ya, di acara ini tentang Anies. Nomor 2 sudah keluar. Pernyataan Pak Hasto kemarin dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Ya, betul? Di peti 2. Oke. Ya, yang hoax itu adalah yang tadi Bapak Berpeci bilang saya baca ini itu hoax. Itu hoax. Ada WhatsApp beredar yang sampai viral, kemudian aku masukkan ke Instagram aku, itu juga hoax. Saya tidak akan meneruskan ke nomor 3 sampai seterusnya. Emang berapa semuanya? Ntar gue malas sebutnya, ntar gue disuruh ngomong. Oke, pokoknya udah jadi banyak. Dari yang sedikit jadi banyak. Karena sekali lagi saya punya sanksi perdata. Ini gue bacain karena gue bukan orang hukum ya. Kan aku kena sanksi perdata, bisa ganti rugi, dimintain ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Oke. 2, aku bisa sanksi pidana. Kalau perdata mungkin masih bisa ngobrol di teman gue. Sanksi pidana itu aku melanggar privacy, yaitu mengandung informasi pribadi rahasia, melanggar undang-undang privacy dalam undang-undang ITE. Nah, di dalam orang-orang dalam dokumen itu kan ada juga privasi tertentu. Betul kan? Selain juga privasinya Mas Hasto yang tadi dia tuh membuat saya hanya menyimpan. Yang ketiga, yang paling saya takutkan, Kakak Akbar, dalam hidupku tuh aku nggak punya apa-apa. Yang aku jaga cuma satu, trust. Betul?
Kalau itu saya lakukan, maka saya kena pasal pengkhianatan kepercayaan atau breach of trust. Dan ini yang nggak mungkin aku mau ambil resiko. Jadi dengan segala hormat kakak, aku tahu kakak penasaran banget seluruh dunia, seluruh masyarakat Indonesia penasaran banget, terutama mungkin Presiden Jokowi yang penasaran banget, ya atau Madam Presiden Jokowi yang sampai tebak-tebakan di bandara itu gua nggak tahu juga, ya penasaran banget. Tapi please ya, saya juga punya hak asasi saya yang harus saya jaga. Selain hak asasi Mas Hasto, makanya kami itu diikat dalam perjanjian. Kenapa cuma kerja saya? Mas Andi juga sama. Gubernur mana juga menandatangani perjanjian itu, nggak bisa karena ada sanksi notaris. Itu yang saya sebutkan cuma berapa biji, tapi ada sanksi notaris juga, ada lain-lain gitu. Jadi saya nggak akan mungkin. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan di saat pemerintah Mulyono atau pemerintah Jokowi baru muncul di pemerintah Prabowo sekarang ini, salah satunya seperti kasus pengoplosan Pertamax ya, yang menjerat Direktur Pertamina Niaga sampai akhirnya Ahok buka suara ingin membongkar semuanya ya. Karena menurut Ahok tidak mungkin mereka saja yang bermain ya. Jadi menurut Ahok pasti ada orang yang lebih berkuasa terjerat kasus ini juga, dan ini masih ditutupi. Nah, ini juga sempat beredar dulu ya, video ex Direktur Pertamina diduga pernah menyinggung Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu? Pemerintah tahu, itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih Bu? Due diligence, ada 3 konsultan yang terlibat, FGE, Wood Mackenzie dan Woodmac. Ya, jadi sudah ada 3. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa Bu berarti? Saya tidak mau komen. Berarti yang bertanggung jawab siapa? Saya tidak tahu siapa pada saat itu yang menjabat di 2018. Berarti saya sudah resign di tahun 2014. Ya? Begitu banyak kasus-kasus ya yang menyeret Jokowi, dan nama Jokowi ini pernah disinggung oleh mereka yang terjerat kasus korupsi. Tetapi fakta yang kita lihat adalah KPK tidak berani yaitu untuk memeriksa Jokowi, padahal ya suara masyarakat maupun mahasiswa sudah bergema untuk mengadili Jokowi. Jadi netizen ini mengkaitkan jangan-jangan juga kasus pengoplosan yaitu Pertamax ini ya ikut menyeret Jokowi, karena ya nggak mungkin sekelas lembaga OCCRV, lembaga NGO dunia, nobatkan Jokowi sebagai pemimpin nomor 2 terkorup di dunia. Pasti mereka punya landasan dan alasan ya, sehingga menobatkan Jokowi sebagai orang terkorup nomor 2 di dunia. Ini memalukan, ada diatur pasal 7A UUD 45, ini perbuatan tercela, sangat tercela. Di seluruh dunia mana ada presiden ijazahnya palsu? Tidak ada. Nah, berimbas kepada Fufu Fafa, diduga ijazahnya juga palsu. Coba siapa yang fokus ngurus ini? Harus fokus. Saya ngurus ini udah kurang lebih jalan 3 tahun, bukan baru sekarang. Jokowi pakai dana korupsi untuk Pilpres 2019. Terus tanggapan Pak Jokowi gimana ya? Kan kasusnya sudah masuk persidangan Tipikor di Semarang. Emang bansos nggak cukup sampai harus korupsi 5,5 miliar? Bahkan ada tambahan patungan 1 miliar untuk bahan bakar pesawat saat kunjungan ke Sulawesi. Ternyata ada 9 pejabat PPK di Kementerian Perhubungan atau Kemenhab diminta patungan 600 juta oleh Pak Danto Restiawan atas perintah Pak Zamrides, Direktur Kemenhab, dan Pak Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan. Apesnya Pak Danto dijadikan tumbal di persidangan oleh Pak Budi untuk menggantikan Pak Zamrides yang lari ke luar negeri dan jadi buronan KPK. Terus itu sumber dananya dari mana? Ternyata dana itu dari uang suap kontraktor dari proyek perkereta apian. Tapi ada salah satu pejabat PPK yang diminta patungan, ada yang paling cuan namanya Yoki Okatriza. Kasusnya jadi menarik karena dia berhasil mengantongi 55 miliar dari belasan kontraktor di proyek strategis nasional di Purwokerto. Bahkan dia menerima barang senilai 1,9 miliar senilai harga Rubicon. Terus Pak Jokowi klarifikasinya gimana ya? Nama Bapak disebut di ini Pak, korupsi BJKA sebagai salah satu penerima dana aliran untuk ya, ikuti proses hukum yang ada lah. Ya. Menurut kamu Pak Jokowi yang suka bangun infrastruktur lewat proyek strategis nasional atau PSN itu sebenarnya buat apa sih? Aku suka membongkar kasus korupsi Pak Jokowi. Follow untuk cerita bocoran selanjutnya. Kita telah menyaksikan adegan Mutual Admiration Club
antara Mulyono sebagai bekas presiden dengan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang akan terus memimpin kita semua sampai tahun 2029. Mutual Admiration Club atau saling kagum dan saling puji di antara dua tokoh itu sulit dicerna oleh bangsa Indonesia. Prabowo berteriak, "Hidup Jokowi!" Balasan Jokowi, "Hidup Prabowo!" Nah, jadi mengharapkan pemerintahan Pak Prabowo bakal berbeda dalam arti lebih baik dari rezim Jokowi atau Mulyono merupakan harapan sia-sia. Seperti kata-kata dalam lagu Ojo Lamis karangan Kinarto Sabdo itu ada kata-kata koyo ngenteni tukuling jamur ing mangsa ketiga. Jadi seperti menanti tumbuhnya jamur di musim kemarau. Pemimpin yang baik itu tahu kapan waktunya harus turun panggung yang dalam bahasa Jawa disebut lengser ke Prabon. Nah, dalam artikel pendek yang ditulis oleh staf Subag Umum LP3 UM 23 Oktober yang lalu, paragraf pertamanya berbunyi, lengser ke Prabon madep pandito ratu adalah suatu ungkapan bahasa Jawa yang memiliki arti bahwa setiap pemimpin atau penguasa yang sudah mengakhiri masa kekuasaannya diharapkan banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk bertobat. Nah, saya punya usulan sederhana, sangat tinggi waktunya diselenggarakan sebuah sarasehan nasional untuk urun rembuk bagaimana mengatasi kondisi bangsa yang makin memprihatinkan dewasa ini. Sarasehan supaya benar-benar produktif bisa diselenggarakan selama 3 hari, bukan setengah hari seperti kita lihat durasi berbagai seminar selama ini. Dan penyelenggaraan seminar dibiayai oleh peserta, jangan menerima sumbangan dari luar. Bantuan dari luar bisa-bisa jadi racun berbahaya. Ya, Bang Budi, kalau KPK serius nih, Bang Budi, kalau KPK serius nih, ya, menelusuri mulai dari pintu masuknya itu dari Kaisang, ya. Jadi segala sesuatunya itu pintu masuknya dari peristiwa Kaisang. Dugaan gratifikasi. Iya, jadi itu ya. Karena kan begini, kalau kita lihat Undang-Undang Tipikor tahun 31, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian kita kaitkan dengan Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bebas bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, maka kejahatan ya, gratifikasi itu selalu berawal atau selalu datangnya dari keluarga penyelenggara negara, ya. Bukan saja langsung pada penyelenggara negara. Berasal datangnya dari keluarga penyelenggara negara atau orang-orang terdekat dari penyelenggara negara. Jadi kalau ada orang hukum menyatakan nggak bisa tuh Kaisang ditelusuri karena dia bukan pejabat negara. Ya, itu adalah apa ya, pemikiran hukum yang sesat. KPK itu kan sering bekerja sama melakukan pelatihan dengan FBI. FBI? Ya, kita sering melakukan pelatihan tukar menukar informasi dalam pelatihan penyidikan. Ada salah satu metode yang dipakai untuk menelusuri gratifikasi atau penyuapan di Amerika, apalagi kalau kita lihat ada namanya metode lifestyle analysis. Itu metode salah satu yang dipakai FBI untuk menelusuri gratifikasi penyelenggara negara yang ada di Amerika. Jadi dia menelusuri gaya hidup keluarga para penyelenggara negara yang ada di Amerika lewat, kadang-kadang lewat media sosial, lewat realita di lapangan, bagaimana keluarga-keluarga mereka, bagaimana gaya hidup keluarga mereka, dia punya nggak kemewah-mewahan. Itu ada metode itu memang. Sehingga kasus Kaisang menurut saya, jet itu ya, bukan hal yang susah untuk dilakukan. Apakah unsur fleksinya terpenuhi? Kalau unsur fleksinya kan terpenuhi kan, dia memamerkan kan. Tapi kan yang kita harus lihat, apakah ada peristiwa pidananya kan? Peristiwa pidananya itu bisa digali lewat itu tadi, fleksinya. Maka saya bilang kalau di FBI itu ada metode yang digunakan, lifestyle analysis, analisis gaya hidup para keluarga penyelenggara negara. Jadi kita bisa menganalisis keluarga-keluarga mewah, keluarga-keluarga para penyelenggara dengan gaya hidup yang mewah. Itu memang ada metodenya. Sehingga nggak sulit sebenarnya bagi KPK, tinggal mau nggak dia. Dari situ nanti bisa ditelusuri semua. Apa kaitan kasus ini dengan Gibran, dengan Jokowi, dan lain sebagainya. Bisa, mudah. Berarti ini bukan gerakan politik. Kalau saya law enforcement. Kalau saya ini penegakan hukum. Ya, jadi kalaupun ada orang mengatakan ini gerakan politik, ya sah-sah saja. Nggak usah terlalu dirisaukan lah. Maksud saya, aparat penegak hukum
tidak usah terlalu dirisaukan. Kalau ada isu-isu berkembang bahwa ini, yuk kalau masuk di sini ini berarti Anda bermain politik. Udah kesampingkan itu. Yang penting kalau Anda menemukan namanya peristiwa pidananya dan alat buktinya, go jalan. Nggak usah mau terjebak di situ. Kecuali kalau you tidak menemukan peristiwa pidananya, tidak ada alat buktinya, ya jangan dipaksakan. Kenapa hari ini Indonesia ini gelap? Itu setelah Prabowo pidato bahwa hidup Jokowi, saya menjadi presiden karena Jokowi. Artinya bahwa ini memang hasil manipulasi. Jadi bohong MK. MK bohong. Tidak ada cawe-cawe. Siapa bilang tidak ada cawe-cawe? Tidak ada diakui sama diakui. Kalau tidak ada nepotisme, si Gibran anak siapa? Nah, anak tetangga. Jadi itu. Jadi menurut saya itu makanya saya mendorong baik mahasiswa, ya kan, para kalangan masyarakat yang sadar, ya kan, terutama sekali kita minta KPK segera menangkap mengadili Jokowi. Kenapa? Pertanyaannya udah tahu lah, KPK-nya nggak mau. Kalau KPK nggak mau, kita bubarin aja. KPK itu dibentuk oleh rakyat. Jadi kalau KPK tidak mau melaksanakan kehendak rakyat, itu kan bukan undang-undang kan. KPK itu lahir dari reformasi 98, ya kan? Jadi kalau KPK tidak mau, kita rame-rame datang bubarin KPK. Saya punya ide, bagaimana nginep di KPK? Itu dia. Jadi kita minta teman-teman PDIP terutama karena segengnya sekarang ketahan. Kita bela Hasto. Ya, kita bela Hasto. Karena jelas-jelas pernyataan Magdi Ismail, ya kan, kuasa hukumnya itu bahwa buktinya belum cukup. Kok ditahan pula? Berarti bukan persoalan hukum, ini persoalan politik. Kebetulan KPK itu dibentuk oleh Jokowi yang undang-undangnya salah. Itulah. Jadi Presiden Prabowo. Prabowo dan DPR 2004-2009. Jadi sekali lagi, salah satu di antaranya kalau KPK tidak mau mengadili Jokowi, aguan, ya kan? Antoni Salim dalam kasus PSN PIK 2, ya kita rame-rame, kita bentuk itu KPK, kita bubarin itu KPK, ya kan? Supaya apa? Kita minta Prabowo susun ulang. Itulah. Bikin susunan kalau nggak Prabowo nggak mau, kita rame-rame dulu kita DPR. Kenapa? Kita berhentikan Prabowo. Kenapa namanya? Itu suara rakyat kok. Dia sendiri mengakui bahwa presiden itu kan dibantu oleh Jokowi. Ya kan? Artinya bahwa inilah kesalahan yang paling fatal ketika dia presiden menggunakan instrumen kekuasaan, TNI, kepolisian, bahkan gubernur-gubernur, para menteri, kemudian uang. Saya ingat Antoni Budiawan di depan sidang MK, dia mengatakan penggunaan bansos menyimpang. Ya, ini diantaranya. 560. Iya, penggunaan bansos. Ya, bagi-bagi uang. Dan kemudian rapat di DPR antara Kementerian Sosial Risma Maharani. Beda ya pendapat. Iya, Risma bilang 79. Hanya 80, 80 anggaran keluar 400. Kemana sisanya itu? Nah, ini artinya bahwa ini loh gelap itu diantaranya itu. Oleh sebab itu, kalau memang Indonesia terang, maka langkah Presiden Prabowo itu segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan jadi musuh rakyat lagi, ya kan? Kemudian merombak, memecat Panglima, memecat Kapolri, ya kan? Kemudian membukukan KPK. Itu loh. Itu saran dari rakyat. Ya, kalau nggak mau ya sudah. Tinggal rakyat bergerak. Kan itu ya. Jadi, Habib, para teman-teman, para pemirsa Ibu Desi yang cantik, kita ini masih orang waras. Kita nggak mau ikuti pikiran-pikiran yang tolol itu. Blow on, kata Rocky Gerung. Dungu. Kalau blow on kata saya. Ya, blow on. Kita nggak mau jadi bangsa blow on. Meskipun elit-elit kita itu adalah menganut blow onisme. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Ajam. Oke. Langsung. Terima kasih.